Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, sebuah program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita akan mempersiapkan pelayanan yang akan kita lakukan pada adik-adik, dan hari ini kita akan bersama-sama menggumuli tema Musa diselamatkan, berpaut pada teks firman Tuhan dari Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 22. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan, menemukan pesan-pesan di dalamnya, dan juga menemukan ide-ide yang bisa kita gunakan untuk bercerita di kelas kecil, kelas besar, tentunya juga di kelas balita-balita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu untuk kami mempersiapkan diri dalam pelayanan kami. Kami siap dituntun oleh Tuhan, mempersiapkan diri kami, dan biarlah setiap kami menangkap pesan firman Tuhan dan menemukan ide untuk kami dapat gunakan di kelas nanti. Kami siap ya Tuhan, tuntunlah kami ya Roh Kudus, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibahas oleh Kakak Pendeta Santi. Langsung saja, silakan Kakak Pendeta Santi. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 22. Keluaran 2 ayat 1 sampai 22. Saya akan membaca untuk kita semua. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba."
Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Praktek pembunuhan bayi tetap dilanjutkan oleh Firaun. Perintah Firaun itu tidak hanya ditujukan kepada bidan. Perintah itu lalu kemudian diperluas, ditujukan untuk rakyatnya. Di Keluaran 1 ayat 22 sudah dituliskan di situ, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah dia hidup." Situasi ini membawa kengerian kepada orang Israel, khususnya kepada perempuan yang saat itu tengah mengandung dan yang akan bersalin. Perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki orang Israel adalah tindakan kejahatan. Pada situasi ini, Alkitab mencatat lahirlah seorang bayi laki-laki, anak dari keluarga Lewi. Paras bayi itu elok, tetapi bayi yang lahir itu laki-laki. Bayi itu lalu kemudian disembunyikan selama 3 bulan lamanya. Namun tetap saja bahaya besar mengancam si bayi. Tindakan penyelamatan pun dilakukan dengan cara meletakkan bayi itu dalam peti pandan yang dibuat secara khusus dan menghanyutkannya di sungai Nil. Tindakan penyelamatan ini pun sesungguhnya penuh dengan risiko. Dicatat di sana bahwa ternyata kakak dari bayi itu berdiri di tempat agak jauh untuk melihat apakah yang terjadi dengan dia, dicatat di ayat 4. Di saat itu dicatat juga dalam Alkitab bahwa putri Firaun bertepatan sedang mandi di sungai Nil dan melihat ada peti yang terapung. Ketika peti itu dibuka, tampaklah anak itu menangis dan putri itu mengenali bahwa bayi itu adalah bayi orang Ibrani. Ada rasa belas kasihan yang tergerak, yang menggerakkan hati putri Firaun. Dan yang menarik, kakak dari bayi itu tetap ada di sana dan memberikan saran. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Anak itu kemudian menjadi besar, bertambah besar, dan statusnya berubah. Karena bayi itu setelah besar diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Ada status baru yang melekat pada Musa. Sebagai anak angkat putri Firaun artinya juga menjadi bagian dari kerajaan Mesir. Dan diberi nama bayi itu Musa, yang artinya karena aku telah menariknya dari air. Sebagai anak angkat putri Firaun, maka Musa pun memang menjadi anggota keluarga kerajaan Mesir yang pasti mendapatkan hak istimewa. Berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pakaian yang sangat layak, makanan yang sangat layak, pelatihan militer, dan pasti perlindungan. Namun perjalanan Musa dicatat di Alkitab tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada babak baru perjalanan hidup yang Musa jalani. Ketika Musa dewasa, di ayat selanjutnya, di ayat 11, Musa melihat saudara-saudaranya sebagai orang Ibrani yang saat itu menjalani kerja paksa, mengalami tindak kekerasan. Jadi ada seorang Mesir yang memukul seorang Ibrani. Lalu Musa membunuh orang Mesir itu. Perkara itu didengar oleh Firaun, dan Firaun mencari cara untuk dapat membunuh Musa. Musa pun lalu melarikan diri ke Midian. Di Midian, status Musa berubah menjadi orang asing. Ia menjadi penggembala kambing domba. Dan di situ ia menikah dengan Zipora dan dikaruniai anak. Kehidupan Musa melalui berbagai macam kesulitan, tantangan, bahkan juga bahaya. Musa kelak akan dipersiapkan dan dipilih oleh Allah untuk
membebaskan umat Israel dari Mesir. Dalam peristiwa yang sulit, bahkan penderitaan, terkadang kita menjadi ragu pada pertolongan Tuhan. Manusia tak jarang lebih terfokus hanya pada kesulitan yang dialami dan luput melihat ada begitu banyak kasih pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Melalui kisah Musa, kita diajak bercermin pada hidup kita dan belajar melihat bahwa kehidupan kita ada dalam grand design Allah. Dari sini kita melihat pada tujuan setiap kelas. Kelas Batita Balita, anak mengetahui bahwa Tuhan menyelamatkan Musa. Anak mengetahui bahwa Tuhan menyelamatkan Musa. Kelas kecil, anak mau percaya bahwa Tuhan dapat menyelamatkan mereka dalam situasi yang sulit. Anak mau percaya bahwa Tuhan dapat menyelamatkan mereka dalam situasi yang sulit. Di kelas besar, tujuannya anak mau percaya bahwa Tuhan dapat menyelamatkan mereka dalam situasi yang sulit. Silakan Kak Pendeta Hendra boleh mengantarkan pada kakak-kakak narasumber yang sudah siap menyampaikan metode di setiap kelas. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi yang sudah membantu kita menangkap pesan firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Kita akan menemukan ide cerita di kelas Batita dan Balita. Sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Musa diselamatkan dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 22. Kita sudah menemukan pesan firman Tuhan dan kita akan menyampaikannya kepada adik-adik. Ide apa yang bisa kita gunakan ya? Kita langsung saja bahas di kelas Batita Balita. Ada Kak Trianeke. Kak Trianeke calon pendeta dari GKI Beringin di Semarang. Dan saat ini pasti ada ide-ide menarik yang bisa Kak Keke sampaikan. Kak Keke silakan. Kakak-kakak yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Keke dari GKI Beringin. Kita hari ini akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk cerita kita dengan satu tema, yaitu Musa diselamatkan. Musa diselamatkan dari Keluaran yang kedua ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-22. Kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan, seperti biasa ketika kita mau bercerita kepada Batilita, lalu ada kosakata yang mungkin adalah baru buat Batilita, seperti hari ini Musa diselamatkan, berarti kita garis bawahi selamat. Nah, kata ini harus terus ada di dalam pelayanan kita, di dalam kelas kita, dari awal, dari puji-pujian, dari sapa-sapa, dari doa, dan nanti sampai penutup. Supaya apa? Supaya anak-anak kita, terutama anak-anak Batilita, semakin paham mengenai kata diselamatkan. Nah, kakak-kakak, tujuan khusus ketika nanti kita akan bercerita kepada anak-anak di Batilita adalah anak mengetahui bahwa Tuhan menyelamatkan Musa. Anak mengetahui bahwa Tuhan menyelamatkan Musa. Nah, kakak-kakak yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa cara yang saya akan bagikan hari ini. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena saya mau bagikan 4 cara kita untuk berbicara tentang bagaimana Musa diselamatkan oleh Tuhan. Cara yang pertama adalah kakak-kakak bisa menyediakan
mungkin sebaskom berisi air, lalu kita akan bersama-sama dengan anak-anak melipat kertas perahu ini. Nah, kertas perahu ini nanti kita akan taruh di atas baskom, lalu kita bisa bercerita. Nanti di akhir cerita kita melihat apakah perahu kertas ini bertahan atau perahu kertas ini malah tenggelam atau basah atau bocor atau lain sebagainya. Kita kakak-kakak bisa bercerita yang pertama tentang eksperimen perahu kertas kita. Nah, kita bisa langsung menyambungkan eksperimen perahu kertas kita dengan bagaimana waktu itu Musa ditaruh di dalam satu keranjang lalu dihanyutkan di sungai Nil. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik buat anak-anak sehingga anak-anak bisa berpikir, kalau misalnya sesuatu kita hanyutkan di sungai, di baskom aja yang derasnya tidak ada, yang tidak ada aliran airnya, bisa saja perahu ini bocor, bisa saja perahu ini ada isi airnya atau bahkan tenggelam kakak-kakak. Nah, kita bisa menjelaskan bagaimana Tuhan menolong Musa semenjak dari Musa menyentuh air itu. Nah, ketika Musa pun dihanyutkan oleh air itu, kita juga bisa bercerita bahwa ketika itu terjadi ternyata dari bangsa Mesir, bangsa yang mengejar anak-anak bangsa Israel lalu membunuh mereka. Nah, ini justru jadi keselamatan karena putri Firaun pada akhirnya melihat Musa lalu mengangkat Musa seperti anak sendiri. Nah, di sini kita bisa memperlihatkan bagaimana sebenarnya keselamatan Musa itu dimulai dari semenjak ia lahir, lalu ia berada bahkan di dalam pelukan Firaun, di dalam pelukan istana Firaun yang saat itu sebenarnya sangat berbahaya untuk umat Yahudi. Lalu kita bisa juga bercerita kakak-kakak. Yang kedua adalah tentang adik bayi. Kita bisa bertanya ke adik-adik kita bahwa adik-adik apabila kalian bertemu dengan bayi, bayi ini menangis. Wah, nangisnya parah ya. Kira-kira adik-adik kita harus kasih apa ya ke adik bayi ini? Apa kita harus kitik-kitik dulu? Atau kita harus main sama dia? Atau gimana adik-adik? Nah, kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan demikian karena kita mengingat bahwa Musa diselamatkan ketika ia masih bayi. Nah, lalu kita bisa bercerita, nah adik-adik di zaman dahulu kala ada seorang bayi juga ditelantarkan. Kenapa? Dihanyutkan ke sungai supaya dia selamat dari pembantaian. Nah, ini adalah seorang Musa. Nah, Musa merupakan bayi yang sangat beruntung, bayi yang sangat diselamatkan oleh Tuhan. Karena pada akhirnya dia berada di dalam pelukan putri Firaun yang menyelamatkan dia. Nah, kita bisa bercerita dari situ dan bagaimana pada akhirnya nanti Musa ketika ia sudah besar, ia justru membela bangsa Israel yang ditindas di Mesir. Lalu kabur dan pergi ke Midian. Nah, atau kita juga bisa membungkus cerita ini kakak-kakak seperti kita ada di dalam bedtime story. Nah, kalau kita ada di bedtime story, buatlah suasana kelas seperti ketika kita mau tidur gitu ya. Adik-adik udah mau tidur, siap-siap kalau mau tidur kita mau ngapain ya? Cuci tangan, cuci kaki, kita berdoa dan kita mau mendengar nih satu cerita seorang yang luar biasa diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kakak-kakak boleh bawa buku, propsnya boleh bawa buku yang besar gitu misalnya atau map yang besar. Lalu di situ kita mulai menunjukkan gambar-gambar tentang Musa diselamatkan. Kita bercerita seperti ketika anak-anak ingin mau tidur. Nah, kenapa bedtime story ini menjadi salah satu cara yang saya berikan kepada kakak-kakak bahwa
Seringkali kita melupakan yang namanya gelombang otak kakak-kakak. Ketika kita mau menyampaikan cerita tetapi gelombang otak mereka belum siap dengan cerita itu, kita lebih baik harus menyamakan gelombang otak itu. Kita harus ada dalam keadaan yang tenang, ada dalam keadaan yang nyaman. Nah, kalau kita mendengar yang namanya bedtime story, adik-adik mendengar yang namanya bedtime story, pasti di kepala mereka sudah mempersiapkan diri, oh saya sebentar lagi sudah mau istirahat, wah saya sebentar lagi harus tenang. Kenapa? Karena saya mau tidur. Nah, di saat itulah kita bisa bercerita untuk anak-anak. Lalu cara yang keempat kakak-kakak, seperti biasa kalau kita membawakan batilita, kita bisa menjadi Musa. Misalnya kita pakai kumis palsu, lalu kita membawa sorban gitu ya, tutupan kepala, kita pakai baju seperti Musa zaman dahulu. Lalu Musa itu bawa tongkat ya kakak-kakak. Nah, ketika kita bisa menjadi Musa, kita bisa menceritakan tentang diri kita sendiri. Halo adik-adik, adik-adik harus hafal ya nama dari Bapak. Bapak adalah Musa. Bapak ini dulu diselamatkan oleh Tuhan. Bapak ini adalah bayi yang Tuhan sungguh-sungguh jaga. Dulu masa bayi ini, Bapak ini bisa ada di aliran sungai. Tidak kanyut, tidak tenggelam, tetapi diselamatkan oleh putri Firaun. Itu semua karena kasih karunia Tuhan dan lain sebagainya. Kakak-kakak, itulah 4 cara kita bisa membawakan cerita Musa diselamatkan. Adalah salah satu cerita yang sangat menarik, salah satu cerita kunci di mana bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita perlu menyampaikan cerita ini dengan cara yang memorable, dengan cara yang mengasyikkan, supaya anak-anak bisa mengingatnya dan belajar banyak darinya. Terima kasih sekali lagi kakak-kakak, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Keke. Wah, ini langsung bisa banyak ide nih yang bisa kita gunakan untuk adik-adik di kelas Batita Balita. Kita akan masuk ke kelas berikutnya, kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas tema Musa diselamatkan dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 22. Kita akan segera membahas ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Mari langsung saja, Kak Yoke akan berbagi. Kak Yoke ini adalah pendeta dari GKI Jawa Tengah. Kita akan berbagi banyak hal nih ya. Silakan Kak Yoke. Halo kakak-kakak, kita hari ini akan sama-sama mempersiapkan diri untuk mengajar di kelas kecil. Nah, lewat kisah Musa nanti yang akan kita ceritakan, kita akan bersama-sama menolong anak-anak supaya mereka percaya bahwa Tuhan itu menyelamatkan mereka ketika mereka ada di dalam situasi yang sulit. Nah, Tuhan menyelamatkan berarti Tuhan menolong atau Tuhan menjaga. Nah, salah satu dari kisah Musa yang menarik, unik adalah bagian keranjang tempat ia ditempatkan oleh ibunya, keranjang yang mengapung di Sungai Nil. Karena itu saya mengusulkan untuk di awal kita mengajak anak-anak untuk bermain, mencari
dan menghitung jumlah keranjang. Jadi kakak-kakak di gambar ini saya sudah menyisipkan beberapa gambar keranjang. Nah, sekarang kakak, gambar ini saya ambil dari Google, lalu saya sisipkan sendiri. Kakak bisa menggunakan gambar ini, atau kakak bisa menggunakan gambar kakak sendiri, meng-create atau membuat sendiri. Nah, ada beberapa keranjang yang ada terlihat jelas, ada beberapa yang disembunyikan. Nah, kita akan minta anak-anak untuk bersama mencari dan menghitung jumlahnya. Kita bisa hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai pada keranjang yang ke-6, kita bisa berhenti sejenak, lalu kita ajak anak-anak untuk melihat, wah, keranjangnya ada isinya. Apa ya? Nah, untuk gambar ke-6 ini, di yang saya buat ini, saya bisa zoom perbesar sebanyak 3 kali. Jadi tadi sudah di zoom 1 kali, bisa di zoom sekali lagi, ajak anak-anak untuk memperhatikan, dan sekali lagi. Nah, wah, ternyata keranjangnya berisi seorang bayi. Wah, siapa ya dia, teman-teman? Nah, ajak teman-teman untuk engage, untuk terlibat di dalam cerita ini. Dan sebagai alternatif, kalau misalnya kakak-kakak mengajar secara onsite dan tidak ada slides gitu ya, atau tidak bisa di-print gambarnya, maka kakak bisa menggunakan keranjang yang ada. Jadi bisa mencari keranjang, lalu misalnya keranjangnya ditutupi, diisi bayi, anak mainan bayi gitu ya, boneka bayi, lalu keranjangnya ditutupi dan minta anak-anak untuk menebak, kira-kira apa ya isi keranjangnya. Biasa kan isi keranjang tuh buah, atau misalnya kakak bisa bervariasi anggur, jeruk, isi keranjang. Nah, tapi keranjang yang ini berbeda, karena keranjang ini berisi seorang bayi. Nah, untuk bercerita, kita bisa kaitkan dengan cerita minggu lalu. Jadi kalau kakak-kakak ingat, minggu lalu kita bercerita kepada anak-anak tentang Sifra dan Pua, 2 orang perawat yang menolong ibu-ibu di eh, Mesir untuk melahirkan bayinya. Nah, bayi-bayi itu ternyata tumbuh besar dan baik. Jadi kita ingatkan dan minta anak juga untuk mengingat cerita di minggu lalu. Nah, adik-adik, waktu minggu lalu ingat nggak? Kita cerita tentang apa? Ya, betul. 2 orang perempuan yang menyelamatkan ibu-ibu dan melahirkan bayi-bayinya. Nah, tahukah adik-adik bahwa bayi-bayi itu tumbuh besar, sehat, dan kuat? Sama seperti adik-adik. Nah, kalau adik-adik ingat, pada cerita minggu lalu, anak-anak itu, bayi-bayi itu diselamatkan. Kenapa? Karena Raja Firaun tidak suka dengan bayi laki-laki. Firaun memerintahkan semua bayi laki-laki harus dibunuh. Jahat ya, gak boleh kayak gitu. Nah, karena itu ibu-ibu ini berpikir, bayi-bayiku tumbuh besar, mereka sehat dan kuat. Tapi Firaun pelan-pelan pasti akan tahu, aku tidak bisa menyembunyikan bayiku lagi. Maka seorang ibu berpikir, bagaimana ya caranya supaya bayi ini bisa tetap tumbuh sehat, nanti bisa jadi orang-orang yang baik, yang dewasa. Nah, maka ibu itu mengambil sebuah keranjang, lalu dirapikannya keranjang itu, diletakkanlah bayinya di sana. Sementara itu, sang kakak yang bernama Miriam memperhatikan semuanya. Dirapikannya keranjang itu, diletakkan bayinya di sana, lalu ditaruhnya di atas air sungai Nil. Sang kakak terus memperhatikan, menjaga adiknya. Semoga adikku selamat. Pelan-pelan ibunya membaringkan dan membiarkan keranjang itu pergi, mengalir,
menjadi semakin jauh, semakin jauh. Sang kakak Miriam terus memperhatikan adiknya. Semoga adiknya baik-baik saja ya. Nah, ternyata adik-adik, pada waktu itu ada seorang putri Firaun yang sedang mandi di sungai Nil. Dan di situ dia melihat, apa itu? Ada sebuah keranjang. Coba tolong ambilkan keranjang itu, kata si putri Firaun kepada para pelayannya. Maka diambillah, ditarik keranjang itu, dan putri Firaun melihat, astaga, ada seorang bayi di dalamnya. Putri Firaun senang sekali melihat bayi itu. Wah, lucu sekali adik bayinya. Maka diambilnya bayi itu, dibalutnya dengan kain supaya hangat, dan dibawanya masuk ke dalam rumah. Nah, adik-adik tahu bayi itu dinamai Musa. Siapa adik-adik? Musa. Ya, Musa artinya diangkat dari air. Nah, karena putri Firaun menemukan bayi ini dalam keranjang dari air sungai Nil, maka disebutnya Musa. Adik-adik, putri Firaun sangat mengasihi bayi Musa. Diperlakukannya seperti anak sendiri, sama seperti mama dan papa kepada adik-adik. Disayang, dipeluk, dicium, dikasih makan, dikasih minum, diceritain. Wah, sampai akhirnya Musa bertumbuh menjadi pemuda yang sehat, kuat. Dia menjadi orang dewasa. Nah, adik-adik, hebat ya cara Tuhan menolong Musa. Ternyata Tuhan menyertai Musa waktu di air. Tuhan mempertemukan Musa dengan putri Firaun. Dan Tuhan merawat Musa sehingga Musa bisa tumbuh besar. Nah, Musa tumbuh menjadi seorang anak yang baik. Adik-adik, suatu hari Musa pergi berjalan-jalan. Dan dia melihat ada dua orang yang sedang bertengkar. Musa tidak suka melihat orang bertengkar. Maka Musa cepat-cepat datang ke sana. Dan dia mengatakan, tidak boleh berantem. Dia cepat-cepat datang dan dia melerai keduanya. Wah, orang-orang melihat itu. Dan semua berkumpul. Wah, Musa ikut berantem. Maka, teman-teman, ternyata dari antara mereka ada yang mengadu kepada Raja Firaun. Raja, Musa bertengkar. Nah, adik-adik, Raja Firaun jadinya tahu apa yang telah dilakukan Musa. Dan Raja Firaun mengatakan, Musa, kamu tidak boleh lagi tinggal di tempat ini. Pergi dari Mesir. Wah, Raja Firaun mengusir Musa dari Mesir. Musa ketakutan. Duh, Musa bingung. Harus kemana ya? Musa bingung, tapi dia terus berjalan. Dia nggak bisa tinggal lagi di Mesir. Tapi adik-adik, ternyata Tuhan menolong Musa. Tuhan menuntun Musa. Tuhan menyertai Musa dalam perjalanan sampai akhirnya Musa tiba di sebuah tempat yang bernama Midian. Nah, di sana, di Midian, dia bertemu dengan orang-orang yang baik, yang mau menolong Musa dan mengajak Musa untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Wah, adik-adik, ternyata dari kecil sampai dewasa, Tuhan selalu menolong Musa ya. Dari Musa masih bayi, masih ada di atas air, sampai dia tumbuh besar, Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada Musa. Nah, sama seperti Tuhan menolong Musa, Tuhan juga menolong kita. Tuhan menyelamatkan kita. Coba adik-adik, pernah nggak adik-adik merasa sakit? Nah,
Kakak di bagian ini kakak bisa menyebutkan beberapa contoh di mana adik-adik mengalami kesulitan. Misalnya kesulitan mengerjakan PR, sakit, ketika mereka merasakan sedih. Nah, ingatkan kepada mereka bahwa Tuhan menolong mereka lewat orang tua, lewat teman-teman. Tuhan memberikan kecerdasan sehingga mereka bisa mengerjakan PR dengan baik dan seterusnya. Nah, kakak-kakak, demikianlah persiapan kita untuk kelas kecil. Semoga ada bagian dari persiapan ini yang boleh menolong kakak-kakak untuk dapat bercerita, melayani Tuhan, dan melayani anak-anak pada hari Minggu nanti. Terima kasih Kak Yoke sudah berbagi banyak hal nih. Kakak Pendeta Yoke memberikan banyak sekali nih ya ide yang bisa kita gunakan. Kita bisa olah bersama nih ya dari kelas Batita Balita dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Yoke di kelas kecil. Kita akan melanjut ke kelas yang berikutnya, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas tema Musa diselamatkan dari Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 22. Kita akan menemukan ide cerita yang bisa kita gunakan di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Wawan. Kak Wawan ini adalah orang yang penting di belakang renungan anak Footprint. Dan juga ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita nikmati di YouTube channelnya. Dan tentunya ada banyak sekali ide-ide yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Kak Wawan, silakan. Hai, salam jumpa kembali dengan saya Purnawan Kristanto. Kali ini saya akan membawakan materi untuk kelas besar. Adapun tujuan pembelajaran untuk kelas besar adalah anak-anak mau percaya bahwa Tuhan dapat menyelamatkan mereka dalam situasi yang apapun. Kemudian untuk cerita, saya sudah menyiapkan animasi yang dapat diunduh videonya pada tautan yang tertulis pada deskripsi di link YouTube ini. Lalu seperti apakah cerita animasinya? Nah, berikut kita lihat cerita animasi yang sudah saya buat. Suatu hari seorang wanita Israel melahirkan bayi laki-laki yang tampan. Ia memutuskan untuk menyembunyikan bayinya dari raja yang jahat itu dan ajudan-ajudannya. Lama-kelamaan ibu bayi itu tidak bisa menyembunyikannya lagi. Jadi, ia mengambil sebuah keranjang dan melapisinya supaya air tidak bisa masuk ke dalam keranjang. Lalu, ia menaruh bayi itu ke dalam keranjang dan mengapungkan keranjang itu di sungai. Kakak perempuan bayi itu, namanya Miriam, mengikutinya dari dekat untuk melihat apa yang akan terjadi. Tuhan menjaga bayi itu. Ketika seorang putri datang ke sungai untuk mandi, ia melihat keranjang itu. Ambilkan keranjang itu, Katanya kepada hambanya. Sang putri melihat ke dalam keranjang. Bayi itu menangis. Sang putri merasa kasihan kepadanya. Ia memutuskan untuk mengambil bayi itu sebagai anaknya. Ia menamainya Musa.
Miriam masih mengawasi. Walaupun ia ketakutan, ia keluar dan bertanya kepada sang putri. Apakah Tuan Putri memerlukan seseorang untuk merawat bayi itu? Sang putri tersenyum. Tentu. Katanya. Miriam lari pulang ke rumahnya dan mencari ibunya, ibu Musa, untuk merawat Musa. Tuhan menyelamatkan bayi Musa dan mengembalikan Musa pada ibunya dalam waktu yang cukup lama. Beberapa lama kemudian, Musa hidup di istana raja. Ketika ia dewasa, Musa melihat bahwa bangsanya diperlakukan dengan sangat kejam oleh bangsa Mesir. Hal itu membuat ia kesal. Lalu ia membunuh salah seorang dari bangsa Mesir itu. Musa melarikan diri ke padang gurun. Ia menikah dengan seorang wanita bernama Zipora. Namun jika kakak-kakak tidak memiliki fasilitas untuk memutar video, maka saya sudah menyiapkan alternatifnya, yaitu berupa cerita bergambar dalam bentuk PowerPoint. Nah, kemudian naskah ceritanya itu sudah saya masukkan pada notes di bagian bawah di setiap gambarnya. Jadi kakak-kakak tidak perlu melihat catatan, cukup dengan melihat pada notes yang ada di bagian bawahnya. Nah, ketika nanti presentasi menggunakan slideshow, saya menyarankan kakak-kakak menggunakan dua monitor ketika nanti akan presentasi di layar LCD maupun ketika masih online dengan layar Zoom. Dengan dua monitor ini, maka gambar yang dilihat oleh anak-anak itu hanya berupa gambar, sementara catatannya hanya terlihat oleh kakak-kakak. Seperti pada contoh yang ada di berikut ini, gambarnya dilihat pada monitor kedua, sedangkan pada monitor pertama itu terdapat catatan yang dimana kakak-kakak mendapatkan contekan untuk ceritanya sehingga dapat berbicara atau bercerita dengan lebih lancar. Kemudian di akhir cerita, kakak-kakak dapat mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Jadi ada 3 pertanyaan panduan diskusi yang dapat kita gunakan untuk mengajak anak-anak mencurahkan pikirannya dan mengarahkan ke topik yang hendak kita sampaikan. Nah, untuk pertanyaan dalam diskusi dapat dilihat di dalam slideshow. Kakak-kakak juga dapat mengunduh keseluruhan materi PowerPoint untuk pada saat ini, itu nanti di link deskripsi juga. Nah, setelah kita mengajak anak-anak berdiskusi dengan 3 panduan pertanyaan tadi, kemudian kita ajak anak-anak untuk melakukan aktivitasnya. Adapun untuk aktivitasnya, pertama-tama kakak-kakak dapat membagikan gambar, yaitu gambar Musa, bayi Musa di dalam keranjang. Nah, untuk polanya itu dapat juga kakak-kakak unduh melalui link deskripsi. Di situ ada tautan yang dapat mengarahkan kakak-kakak pada Google Drive. Di sana sudah saya siapkan pola gambar untuk bayi Musa di dalam keranjang. Silahkan diunduh, kemudian di print dan diperbanyak sesuai dengan jumlah anak. Setelah itu, anak-anak diajak untuk menuliskan satu kesulitan yang pernah atau sedang dialaminya pada saat ini di balik gambar. Nah, setelah mereka menuliskan, kemudian ajak anak-anak untuk melakukan aktivitas sebagai berikut. Ajak mereka untuk memegang gambar yang sudah mereka tulisi, kemudian bersama-sama mengucapkan kalimat berikut ini. Ketika aku mengalami kesulitan, yaitu... Nah, di situ kemudian anak-anak diajak membaca tulisan masing-masing yang ada di balik kertas, yaitu kesulitannya. Setelah itu dilanjutkan, aku akan mengingat bahwa, lalu ajak anak-anak membaca ayat dalam Nahum 1 ayat 7a. Nah, demikianlah usulan aktivitas untuk kelas besar dari saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Wawan sudah berbagi ide untuk bisa kita gunakan di kelas besar. Kelas kecil sudah, kelas balita-balita sudah, kelas besar juga sudah. Terima kasih kepada Kakak Pendeta Santi, Kak Keke, Kakak Pendeta Yoke, dan juga untuk Kak Wawan. Kita sudah mendapatkan banyak, silakan kakak-kakak olah, dan semoga pelayanan kelak bisa benar-benar berjalan dengan baik. Menutupnya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kami, berupa ide-ide, dan juga kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami terlibat dalam pelayanan.
Kami berharap setiap kami diberkati lebih lagi dan kami boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik kepada adik-adik. Diberkatilah juga Kakak Pendeta Santi, Kak Yoke, Kak Keke, Kak Wawan dalam pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus. Amin. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.